Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Chatterbox hari ini membahas tentang Islam dan kenapa kok banyak orang yang cenderung nomor satu bersentimen negatif kepada agama Islam. Yang kedua, kenapa orang cenderung mendiskreditkan agama Islam, dan yang ketiga orang bahkan cenderung membenci hingga memusuhi agama Islam. Nah, sekarang gini teman-teman ya, kita tarik ke sejarah lahirnya paham sekularisme terlebih dahulu. Jadi originnya atau asal muasal dari paham sekularisme ini adalah pada masa Dark Ages, ya, setelah era Dark Ages atau era kegelapan di Eropa. Ya, jadi selama beberapa abad ya, Eropa itu dikepung oleh apa yang disebut sebagai Dark Ages atau abad kegelapan. Abad kegelapan, era kegelapan, aduh itu anjing liar meresahkan banget ya. Dan pihak RW sini tuh tidak ada tindakan sama sekali, tidak ada tindakan apa-apa, ya, tidak ada tindakan sama sekali menindak anjing liar gitu loh. Padahal kan di dalam agama Islam anjing itu kan diharamkan. Mayoritas orang yang tinggal di sini ini adalah orang yang beragama Islam. Ya kan? Mayoritas orang yang tinggal di sini ini kan adalah orang yang beragama Islam. Mestinya ngerti lah. Apalagi bukan hanya mayoritas dalam jumlah yang kecil, mayoritas besar, bahkan mayoritas mutlak, boleh saya bilang. Mayoritas mutlak penghuni warga RW 08 Perumahan Dwi Bintang Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan ini, dan sebagian lagi masuk ke RW 04 di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya. Kan mayoritasnya mutlak ini beragama Islam. Mestinya kan ya disesuaikan lah gitu loh. Disesuaikan. Oh, ini wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Mestinya di wilayah yang bermayoritas mutlak penduduknya beragama Islam, apa yang diharamkan itu jangan, apa yang diharamkan oleh agama Islam itu jangan dikasih masuk. Ya. Jangan kasih izin orang pelihara anjing. Jangan kasih izin orang berjualan babi. Alhamdulillah tuh, setelah saya viralkan, ada warga sini yang berjualan babi, ya, spanduknya dipasang depan mata, depan rumah itu, langsung di take down itu spanduknya, karena penjualan babi itu haram di negara yang bermayoritas berpenduduk beragama Islam seperti Indonesia ini. Apalagi jumlah penduduk mayoritas beragama Islam di Indonesia ini besar, tidak kecil gitu loh ya. Jadi apa yang harusnya apa yang diharamkan oleh agama Islam itu harusnya tidak boleh ada di wilayah yang dihuni oleh
mayoritas mutlak penduduk yang beragama Islam. Harusnya seperti itu. Harusnya. Kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi paham sekularisme ini lahir ya ketika Eropa itu sudah keluar dari masa-masa Dark Ages. Eropa keluar dari masa-masa Dark Ages karena disebut dalam beberapa literatur sejarah dikarenakan fanatisme buta terhadap agama, lebih tepatnya agama Kristen pada waktu itu. Lalu setelah keluar dari era fanatisme itu, lalu berubahlah Eropa menjadi benua yang gandrung akan ilmu pengetahuan. Saking cintanya orang Eropa dengan ilmu pengetahuan, lupa bahwa sumber dari ilmu pengetahuan ini adalah dari Tuhan. Lalu kemudian di Prancis lahirlah sebuah pemahaman, lahirlah sebuah pemikiran yang dimana pemikiran itu adalah sebuah pemikiran yang berujung kepada pemisahan peran agama dan kehidupan kita di dunia. Pemisahan antara Allah, populernya disebut dalam bahasa Inggris itu separation of church and state. Pemisahan antara gereja dan negara. Tapi dalam konteks lain ya separation of religion and state. Pemisahan antara agama dan kehidupan bermasyarakat bernegara kita. Sekuler kan. Lahirlah kemudian suatu paham yang di dalam bahasa Prancis itu disebut paham laicite aslinya. Sebelum akhirnya diterjemahkan menjadi paham sekuler, ya. Nah, lalu kenapa kok di Indonesia yang memang sudah disetel sejak lahir adalah negara yang berasas bahkan disebut berdasarkan kepada ajaran agama Islam yang mutlak, yang berdasar kepada tauhid, ketauhidan yang mutlak. Kenapa banyak orang yang tidak suka? Kenapa banyak orang yang tidak suka dengan itu? Pertama, ya harus kita akui, harus kita akui memang Islam itu ketat dalam berbagai urusan. Tapi ketat bukan berarti kaku, enggak. Islam itu tidak kaku. Hanya saja Islam itu ya seperti saya bilang, ketat tapi luas. Luas tapi tidak asal-asalan. Makanya saya selalu katakan Islam ini adalah ajaran yang sangat proporsional, agama yang sangat proporsional. Tapi banyak orang yang melakukan misinterpretasi kepada agama yang Islam ini. Kenapa? Ya karena orang nggak belajar tentang Islam. Karena orang tidak banyak tahu hakikatnya Islam itu apa. Itu loh. Orang hanya melihat Islam itu dari media. Makanya kemudian dinarasikan Islam itu adalah agama teroris, agama perang, agama kejahatan, agama yang kaku, agama yang keras, gitu kan? Yang ada hanya citra-citra negatif terhadap Islam, tapi tidak ada citra positifnya. Nah, ini tugas kita sebagai umat Islam untuk menyebarluaskan citra positif agama Islam itu.
agama yang membawa damai, agama yang membawa rahmah, kesejahteraan, kebaikan, kemanusiaan dan sebagainya. Apalagi ajaran agama Islam ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung, ya, bukan bikinan manusia gitu. Tapi kenapa orang tidak suka kepada agama Islam? Ya karena di dalam agama Islam itu tidak bisa seenaknya. Sementara kita manusia ini memang difitrahkan memiliki nafsu. Nafsu itu kadang-kadang bisa kita kendalikan, tapi bisa juga tidak, tergantung kitanya. Nah, karena manusia adalah makhluk nafsuan, bahasa yang lebih enteng ya, biar Anda mudah paham. Islam itu adalah Pak Tri. Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mengendalikan nafsu. Jadi di dalam Islam itu tidak bisa kita seenaknya. Nggak bisa kita main seenaknya. Contoh, ketika seorang pria muslim ingin menikahi banyak wanita, tuntunan Islam hanya boleh ambil 4 wanita saja. Maksimal yang boleh dinikahi hanya 4 saja yang dijadikan istri. Ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, 2 kereta. Dia lagi juga ngapain lah duduk di bantalan rel di situ, makanya disuruh minggir. Inilah betapa gobloknya orang-orang Indonesia gitu. Makanya wajar kalau disebut SDM rendah. Orang udah jelas di pinggir rel, kenapa masih duduk di situ? Iya kan, ini jelas-jelas menunjukkan betapa diksi SDM rendah Indonesia tuh memang benar adanya. Nah lihat tuh, ngapain lah duduk di besi rel itu, kan menunjukkan bahwa memang benar diksi SDM rendah itu. Di Jepang nggak ada yang kayak gitu. Di Jepang nggak ada yang kayak gitu. Di tempat asal rel transportasi kereta api di Inggris, di UK, United Kingdom, tempat lahirnya transportasi kereta api, nggak ada yang seperti itu. Gak ada. Kenapa? Karena SDM-nya tinggi. Orang pada sekolah. Orang pada pinter. Orang pada pintar. Gitu loh. Kalau di sini kan enggak. Orang duduk di besi rel kereta api adalah sesuatu yang biasa. Orang duduk di pinggir rel kereta api, di bantalan rel, itu adalah sesuatu yang common. Bahkan orang tinggal di berdempetan dengan rel kereta api aja di sini udah biasa. Ini kan bukti bahwa SDM kita ini rendah, betul yang dibilang. Tapi lantas bukan juga untuk dijelek-jelekan, gak boleh. Yang ada kita edukasi bahwa hey, kalau mau melakukan transporting itu lakukanlah di tempat yang aman, lakukan di tempat yang safe. Jangan nempel di pinggir rel kereta api. Jangan duduk di besi rel kereta api, gitu loh.
Jangan duduk di besi rel kereta api. Kalau mau melakukan rel hunting, rel spotting, apapun itu, lakukanlah di tempat yang aman dengan cara-cara yang aman. Mohon maaf, sudah banyak korban yang meninggal sia-sia cuma gara-gara rel spotting, rel fanning. Yang paling parah yang dikirimkan teman saya di daerah mana tuh? Daerah sana tuh, daerah Purwakarta, Jawa Barat. Ada berapa banyak orang tewas. Salah satunya anak kecil yang terlindas, terbawa sampai jauh. Gara-gara dia ngeliat kereta api joget-joget di rel. Terlindas dia beserta beberapa orang lain. Ini kan berkali-kali kita ingatkan bahwa rel kereta api itu bukan tempat bermain. Bahaya, cuy. Kereta api itu bukan seperti mobil yang kalau direm langsung berhenti. Kereta api itu untuk memberhentikannya aja perlu waktu. Untuk memberhentikan kereta api aja itu perlu waktu, perlu jarak yang jauh. Gitu loh. Ini biar teman-teman itu juga tahu dan teredukasi gitu loh. Yang namanya kereta api itu sistem pengeremannya beda dengan mobil. Dan sistem throttlingnya, sistem penggeraknya biar jalan kereta api itu juga berbeda dengan mobil. Kalau mobil kan kita injak pedal gas, kita masukkan shifter transmisi ke gigi yang jalan mobilnya. Kalau mundur mobilnya. Kalau kereta api tidak seperti itu. Beda cara mekanismenya. Kitalah yang harus berhenti. Kitalah yang harus minggir, bukan kereta apinya. Itu yang teman-teman harus bisa mengerti gitu loh. Bahwa cara kerja kereta api dan mobil walaupun sama-sama transportasi darat itu berbeda. Tidak sama. Nah, dari yang tadi saya mau katakan, saya sudah tidak lagi menganut pemahaman semua agama adalah sama. Kenyataannya enggak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak ada agama yang lain. Dan saya juga tidak lagi menganut paham ya walaupun nggak sama, tapi kan secara substansinya sama. Enggak, teman. Beda. Secara substansinya pun beda. Islam itu secara substansinya tidak sama dengan ajaran-ajaran lain. Humanisme di dalam Islam itu beda dengan humanisme di ajaran-ajaran lain. Bagaimana Islam memanusiakan orang itu berbeda dengan di ajaran lain. Di dalam Islam memanusiakan orang itu sudah merupakan sebuah kemutlakan, sebuah kewajiban. Maka disebut ihsaniyah. Iman malah itu adalah bagian dari pilar agama Islam. Iman, Islam, ihsan. Berbuat baik, memanusiakan orang. Gitu loh. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin.
paling tinggi muttaqin. Itu di dalam Islam itu. Dan jelas berbeda dengan ajaran lain. Jelas berbeda. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kenapa banyak orang gak suka terhadap agama Islam ini? Karena orang gak suka dengan sesuatu yang ketat pada umumnya. Pada umumnya, kita sebagai manusia tidak ingin dibatasi. Sementara Islam itu kan mengatur batas-batas tertentu. Contoh aurat yang paling sederhana. Wanita di dalam Islam, auratnya adalah seluruh badan, kecuali telapak tangan dan wajah, muka. Jadi nggak bisa sembarangan toh. Laki-laki auratnya pun juga sama, ada batasnya. Dan itu juga diatur. Batas aurat laki-laki itu batasnya semana gitu loh. Batasnya semana. Batas. Wih, rame ya. Padahal libur ya. Orang pada liburan. Jadi dibatasi. Auratnya laki-laki juga diatur. Ya. Cara kita salat aja, cara kita salat beribadah saja itu diatur. Dan ada batas-batasnya. Bahkan mohon maaf, dalam sosialisasi seperti ini itu juga diatur. Diatur bagaimana kita berkomunikasi, bersosialisasi dengan yang bukan muhrimnya kita. Itu diatur semua dalam ajaran agama Islam. Tapi sebentar, saya mau pipis dulu ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah. Ya, welcome back. Kita kembali lagi. Jadi diatur semua di dalam. Anjani. Ya, welcome back teman-teman. Jadi semua diatur. Semua sudah diatur dan ada batasan-batasan. Tadi kita masuk bab sosialisasi kan. Kan harus dipegangin katanya. Tadi gue dengar ada yang dengar lagi nih. Kita bersosialisasi dengan yang bukan mahramnya kita saja pun ada batasnya. Kita berinteraksi dengan lawan jenis kita yang bukan mahramnya saja ada aturannya, dibatasi. Gitu loh. Dibatasi. Ada aturannya. Banyak. Bahkan ada larangannya. Termasuk larangan apa? Larangan menjalin hubungan sesama jenis. Gitu. Lalu kalau saya ngomong begini, nanti muncul narasi, Pak, Islam itu agama yang tidak menghormati hak asasi manusia, human rights katanya. Loh, yang saya tanya hak asasi yang mana? Ya kan? Paling tidak Islam itu sangat mewajibkan kita bertoleransi loh dengan umat yang di luar Islam. Lah pertanyaannya, hak asasi mana yang dilanggar? Ya, kita tidak boleh merusak agama orang lain. Ya. Tidak boleh kita bersikap intoleran kepada orang yang menjalankan ajaran agamanya. Tidak boleh juga kita hina-hina loh. Yang sering saya sampaikan, di dalam
Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 9, dari ayat 9 malah sampai ayat 13. Itu jelas loh bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita ngata-ngatain orang, ya. Apalagi kalau udah ngatain wanita. Nah, coba. Kayak kan? Nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita ngatain orang tuh, kamu tuh kafir, kamu tuh sesat, kamu bid'ah, kamu ini, kamu itu. Bahkan dikata-katain dengan mengatai orang lain dengan perkataan yang tidak pantas lainnya. Ini aja udah sangat toleransi banget gitu loh, ya kan? Iya. Lalu hak asasi mana yang dilanggar? Gitu loh. Saya tuh heran, ada apa gitu loh. Jadi gini teman-teman ya, saya mau memberitahu Anda, untuk menjadi umat Islam yang toleran, kita tidak harus berpaham gado-gado. Enggak teman-teman. Itu namanya talfiq. Talfiq itu hukumnya haram. Talfiq itu campur ini campur itu, gak boleh. Itu hukumnya haram. Tidak boleh. Kalau kita berislam, Islamlah secara maksimal, berislamlah secara kafah, gitu loh. Ya kan? Kalau mau menganut yang bukan Islam, ya tinggalkan agama ajaran Islam itu. Selesai persoalan. Gitu. Jadi kita diberi pilihan. Mau kita berislam dengan sungguh-sungguh, atau kita berislam, atau kita memilih keluar dari ajaran agama Islam dengan konsekuensi yang kita tanggung sendiri nanti. Nah, orang nggak suka dengan Islam, dengan syariah Islam itu kan karena apa ya? Orang nggak begitu suka diatur. Pak, agama Islam bersandingan nggak dengan adat istiadat? Iya. Jadi agama Islam itu tidak ada niat untuk merusak adat istiadat yang ada di masyarakat. Ini di belakang saya lagi nelpon, nggak tahu nelpon apa, ganggu banget asli ya. Nggak tahu, untung nggak saya ini, ya kan. Saya yakin udah lebih dari setengah jam nelpon. Oh, nelpon apa? Ya kan. Jadi apa itu namanya? Kita pindah ke dalam dulu deh. Soalan itu kan ada tukang mie ayam lagi nelpon, nggak tahu nelpon siapa. Gitu kan. Jadi apa ya, kita sambung lagi ya. Pada hakikatnya Islam datang ke tanah Nusantara ini tidak untuk merubah adat istiadat. Islam itu mengajarkan yang bagus dari adat istiadat kita dipertahankan, dibagusin. Yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan you ikuti. Gitu loh. Ada ajaran tradisi, ada istiadat Nusantara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah, jangan diikuti, dibuang. Ya kan? Tapi kalau ada yang bagus, diterusin, dikembangin, dibagusin. Itulah
hakikatnya agama Islam itu datang ke Indonesia. Gitu. Makanya saya cuma mau bilang, situ nggak suka sama Islam, yang rugi bukan orang Islamnya, situ yang rugi. Kenapa? Karena konsekuensi buruknya, situ nggak suka dengan agama Islam, situ nggak kenal dengan agama Islam, situ nggak memahami Islam, ya mohon maaf gitu ya, peluang untuk mendapat syafaat dari Allahnya tipis, peluang untuk bisa masuk surganya tipis. Itu aja. Jadi rugi sendiri deh. Makanya kalau mau mengenal Islam, belajar Islam, jangan belajar ke orang-orang yang bukan Islam, bodoh. Jangan belajar ke Oxford, ke Leiden, ke Stanford, ke Cambridge, kemana lagi lah gitu. Ngaku-ngakunya aja, oh ini Islamic Studies, tapi sebenarnya disusupi oleh propaganda-propaganda yang seakan-akan bahwa kita ini harus menjalani agama Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai Barat. Jangan. Kalau mau belajar Islam itu datang sini ke Indonesia, datang ke Mesir, datang ke Libya, datang ke Tunisia, datang ke Saudi Arabia. Ya kan? Datang ke mana lagi kan? Datang ke Maghribi, ke Maroko. Datang ke negara-negara yang mayoritas Islam lain, datang ke Malaysia. Itu kalau mau belajar Islam, jangan belajar Islam sama orang kafir. Udah kafir fasik lagi, udah fasik ahli neraka. Iya. Ahli neraka lagi. Iya. Jangan. Karena di situ pasti akan dicekokin. Oh, Islam yang ini tak sesuai dengan nilai Barat. Harus Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai Barat. Jadi kita dipaksa menjadi umat Islam yang itu tadi yang saya bilang, berpaham gado-gado yang gak jelas. Gitu. Makanya teman-teman, yang saya mau katakan di sini adalah rugi kalau musuhin Islam itu rugi. Rugi. Kenapa rugi? Rugi aja. Rugi. Kenapa rugi? Karena akan menutup peluang you mendapat hidayah dari Allah, menutup kesempatan you untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada gunanya membenci Islam, memusuhi Islam, ya, tidak suka sama Islam, rugi. Saya cuma mau bilang itu aja, rugi, ya, rugi sendiri nanti. Makanya ini tugas kita sebagai umat Islam sebenarnya, untuk menyebarluaskan citra positif kepada agama Islam, citra positif agama Islam ke berbagai belahan penjuru dunia, ya. Jadi kawan-kawan semua, mari, ya, jangan biarkan orang ngebenci Islam, orang musuhi Islam, orang nggak suka sama Islam itu jangan dibiarkan. Gitu. Tapi harus kita lawan. Kalau perlu kita bungkam dengan kebaikan.
dengan menunjukkan Islam yang asli, bukan seperti apa yang Anda hujat caci makikan. Itu aja dari saya. Makasih banyak udah nonton. Selamat sore, dan ya, kita cukupkan dulu sampai di sini karena saya mau tunai kewajiban saya. Jadi sesibuk apapun kita, sepadat apapun aktivitas kita, atau semenyenangkan apapun aktivitas yang kita lakukan, sejauh apapun perjalanan kita, jangan lupakan yang namanya kewajiban. Ya, kewajiban utama umat Islam adalah salat. Ya, karena salat itulah yang membedakan antara umat Islam dengan yang bukan Islam. Makasih sudah menonton channel YouTube saya ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.